Uya Kuya TV itu menegaskan bahwa sebenarnya bukan mereka yang mengundang Akas bersama timnya, melainkan pihak dari si Akas lah yang meminta untuk bisa ngobrol di podcastnya Uya Kuya TV. Hal ini buntut dari hasil obrolan yang terjadi di dalam podcast tersebut, yang kesannya bahasa atau diksi yang digunakan oleh si Akas ini terkesan sangat vulgar dan seakan-akan kayak tidak memberikan filter dari obrolan tersebut. Belakangan setelah video obrolan mereka ini mencuat ke media sosial, ke YouTube, akhirnya banyak yang menyamakan kasus ini dengan kasusnya Gali Ginanjar, yaitu kasus ikan asin. Bagaimana tidak? Obrolan yang di bawah di dalam obrolan itu memiliki kesamaan yang pada dasarnya masing-masing suami ini itu mereka tidak nyaman dengan istrinya ataupun mantan istrinya, dan hingga pada akhirnya obrolan ikan asin pun itu mencuat ke publik. Pihak yang diobrolkan itu merasa sangat dihinakan dengan obrolan tersebut. Akhirnya dia mengambil tuh langkah hukum, dan pada akhirnya ketiga orang yang terlibat dalam podcast tersebut juga masuk diseret dengan vonis hukuman. Dan inilah yang disamakan saat ini dengan kasusnya yang terjadi kepada si Uya Kuya. Belakangan juga banyak desakan yang mengatakan bahwa mending Uya Kuya mundur aja deh, karena statusnya kan dia saat ini sebagai anggota DPR RI. Kenapa statusnya sebagai anggota DPR RI itu justru menyajikan tontonan yang kesannya itu vulgar banget? Ya mungkin karena dasar si Akasnya itu yang dia itu adalah orang luar negeri, ya bahasanya atau diksi yang digunakan itu kesannya sangat-sangat vulgar untuk didengarkan, sehingganya banyak pihak yang menyayangkan kenapa obrolan ini sampai terjadi. So kalau kalian ngelihat kasusnya ini gimana teman-teman?